Emma, baru-baru ini kan dari hasil pertemuan Pak Jokowi gitu dengan beberapa menterinya, ada usulan untuk penerbitan BMAD dan juga BMTP. Nah, sejauh mana kedua kebijakan ini bisa betul-betul sesegera mungkin bisa mengatasi bobroknya industri TPT saat ini? Kalau kita bilang sesegera mungkin akan susah ya, karena ini kedua aturan ini harus melewati penyelidikan, harus melewati public hearing, dan dari pengalaman yang kita lihat sebelum-sebelumnya dari pemerintah untuk menentukan PMK-nya atau aturan itu diberlakukan pun butuh waktu. Bahkan bisa sampai bertahun-tahun, bisa 2 tahun, bisa 1,5 tahun. Membutuhkan waktu yang sangat lama. Ya, jadi makanya kita bilang ketika pemerintah menyatakan kedua aturan ini bisa untuk mengendalikan impor, harusnya efisien kalau pemerintah mau memangkas waktunya. Tapi sepertinya itu akan susah karena itu tadi harus melewati public hearing dan pembuktian bahwa di dalam negeri ada injury. Nah, pemerintah seberapa berani bisa membuktikan memang ada injury di dalam negeri karena impor. Saat ini kan bisa dikatakan industri TPT ini betul-betul sedang berdarah-darah gitu ya. Begitu banyak pabrik yang tutup, masifnya PHK. Nah, tapi seperti apa Anda melihat kondisi ini? Dan kira-kira obat apa yang seharusnya pemerintah keluarkan gitu untuk bisa setidaknya dalam jangka pendek bisa memulihkan lagi kondisi industri TPT saat ini, Mbak Eme? Saya rasa untuk jangka pendek ya memang butuh sentimen. Sentimen yang sekarang belum terlalu kuat untuk menahan laju atau tindakan para importir. Balik lagi, Permendak 36 itu yang menjadi obat jangka pendek yang sangat diperlukan oleh... dikembalikan ke Permendak. Ya, dikembalikan lagi. Tapi kalau melihat pernyataan Mendak kemarin, sepertinya mungkin bisa jadi pemerintah agak malu ya, karena bolak-balik ini peraturan diubah dalam waktu pendek gitu loh. Ya, kalau misalnya terlalu malu untuk merevisi lagi Permendak 8 balik lagi ke Permendak 36, ya bikin lagi aja aturan yang baru, Permendak yang baru untuk memperketat aturan, mempersyaratkan sejumlah syarat untuk bisa masuk ke Indonesia. Mbak Eme, salah satu yang menjadi keresahan dari para pengusaha TPT adalah turunnya permintaan baik dari domestik maupun dari pasar global. Kita tahu saat ini kan perekonomian global kan belum baik-baik saja. Nah, artinya apakah sebaiknya Indonesia memperluas lagi pasar domestik atau justru mencari diversifikasi tujuan negara ekspor untuk produk-produk TPT di dalam negeri, Mbak Eme? Tipe industri TPT kita itu adalah penjahit ya, kalau kita bisa istilahnya seperti itu. Karena kita untuk yang ekspor itu kebanyakan untuk memasok brand-brand global. Jadi kita bagian dari rantai pasar global. Kalau dibilang untuk mencari pasar diversifikasi ekspor itu, kita berarti harus membangun pasar-pasar yang permintaannya adalah di luar dari brand-brand global tadi gitu loh. Dan itu memang pemerintah sudah menyatakan sudah memulai, tapi memang kita belum melihat seperti apa hasilnya. Dan ini yang harus dilakukan secara intensif, seperti apa pasar-pasar baru yang akan Untuk di dalam negeri sendiri, sebenarnya permintaannya banyak, tinggi, itu tadi impor yang mengisi. Nah, kalau misalnya produksi dalam negeri ingin dinaikkan pangsa pasarnya di dalam negeri, mungkin bisa dibantu dengan agar barang-barang produksi dalam negeri ini bisa bersaing dengan barang impor yang murah. Nah, seperti apa? Ya, kemarin pemerintah sudah menjanjikan ada restrukturisasi kredit. Kalau kita melihat industri tekstil di dalam negeri masih membutuhkan ini, sehingga bisa membantu cash flow mereka. Dan siapa tahu dengan ada cash flow yang lebih baik, harga jual mereka juga bisa lebih baik. Atau bisa mungkin membantu dengan fasilitasi fiskal atau moneter yang lainnya. Dan melihat kondisi yang cukup mengkhawatirkan saat ini terkait dengan TPT, begitu banyak pabrik-pabrik ataupun brand-brand besar yang tutup gitu. Tapi bagaimana Anda melihat justru kondisi nasib industri TPT yang kecil, Mbak Eme? Kalau kita bicara nasib sih, industri masih bagus ya sebenarnya, masih ada harapan. Kita harus menjaga jangan sampai ada persepsi bahwa ini adalah sunset industry. Karena jadi belum sunset industry belum, justru. Karena
Kalau melihat tahun-tahun yang dulu, ketika industri ini dinyatakan sunset industry, rentetannya akan sangat banyak, mulai dari ketidakpercayaan perbankan, ketidakpercayaan pasar, itu akan mempengaruhi. Nah, kita harus menjaga bahwa ini bukan sunset industry, masih banyak harapannya, cuman pemerintah seberapa ini apa untuk melindungi industri ini. Seperti itu. Oke, menarik. Nah, kalau misalkan kita juga cermati kondisi saat ini dengan berbagai beban yang dirasakan oleh industri TPT, mulai dari turunnya demand, terkait dengan pelemahan rupiah, ini seberapa besar sih akan semakin menambah pukulan bagi industri TPT, Mbak Eme? Ini lebih ke hulu ya, karena kita masih bergantung pada impor beberapa bahan baku rayon dan benang. Kalau untuk saat ini mungkin untuk beberapa perusahaan masih bisa bertahan, mereka pasti sudah memiliki level atau psikologis yang mereka bisa tanggung tahun ini ya. Kemungkinan untuk tahun depan, kalau misalnya seperti apa pemerintah menjaga agar pelemahan rupiah saat ini tidak berdampak banyak. Karena kan rentetannya tidak saat ini, rentetannya nanti ketika mereka membeli bahan baku yang baru. Nah, di sini akan berdampak ke harga kain akan berdampak ke harga baju. Kalau harga baju diproduksi di dalam negeri semakin mahal, artinya impor akan semakin menang. Karena kita lihat barang-barang impor memang sangat murah, terutama kalau dari Cina. Apalagi kalau perdagangannya lintas batas, e-commerce segala macam. Okay. Mbak Eme, ngomong-ngomong soal China gitu, dikabarkan bahwa ada 11 investor garmen China yang akan berinvestasi di tanah air. Seperti apa tanggapan redaksi terkait hal ini di tengah kondisi industri TPT yang saat ini cukup memprihatinkan? Dari sisi investasi itu bagus ya, kabar baik untuk sektor manufaktur. Apalagi kalau misalnya jaminannya adalah tenaga kerja di dalam negeri yang digunakan gitu. Tapi di sini perlu kita berharap mereka adalah pemain ekspor. Dengan begitu tidak akan menggerus pasar dari industri lokal yang ada di sini. Karena kalau mereka memindahkan pasarnya dari sana ke sini, itu akan semakin memberatkan bagi industri yang ada di dalam negeri.